Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hidayah dan limpahan karunia-Nya kita bisa berkumpul di studio RRI Serui. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk umat yang mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu majelis taklim yang ada di studio, alhamdulillah senang sekali rasanya kembali kita bisa berjumpa pada program Ramadan 1443 Hijriah dalam acara Risalah Berbuka Puasa kerjasama Kementerian Agama Republik Indonesia dan LPP RRI Serui. Bersama saya Roslinda Arfa akan menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan. Dan telah hadir di studio RRI ibu-ibu dari Majelis Taklim Sakinah Selayar. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Masih semangat puasanya ibu-ibu? Masih. Dan alhamdulillah telah hadir pula bersama kita pada kesempatan sore hari ini narasumber kita yang kami hormati Bapak Ustadz Raja Ali Hamzah Siregar SPDI. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, sehat sentiasa, semangat karena Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada dan ibu-ibu majelis taklim yang ada di studio. Adapun materi kita pada kesempatan sore hari ini, puasa dianggap sia-sia. Selanjutnya untuk efisiensi waktu, kami persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya. Silakan Ustadz. Terima kasih banyak Ibu Arpa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara abadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bila ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ilahana anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tina mahabbataka wa ma'rifataka amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah. Yang syukurnya itu ucapannya siapapun bisa sebutkan alhamdulillah. Alhamdulillah dalam ucapan tanda orang bersyukur. Tapi tidak cukup hanya alhamdulillah, pun juga tindakan kita, perbuatan kita dengan taat kepada Allah itulah tanda syukur. Ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau itu ketika istrinya bertanya Aisyah, ya Rasulullah, mengapa lagi harus beribadah begitu rupa? Salat sepanjang malam, tidur cuma sedikit, bukankah Allah sudah mengampuni dosa? Bukankah Allah sudah menjamin surga? Tapi beliau jawab, Rasulullah SAW mengatakan, afala uhibbu an akuna abadan syakura. Tidakkah aku senang menjadi hamba Allah yang tahu bersyukur? Jadi rupa-rupanya berdasarkan hadis ini, isyaratnya adalah orang yang taat dan patuh kepada Allah, dialah orang yang bersyukur. Sebaliknya, kalau ada ujian yang enggak enak, yang pahit, yang menyakitkan hati, maka dia bersabar. Maka itu pun kebaikan baginya. Maka pantaslah kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Menakjubkan ajaib urusan orang beriman itu. Kalau dia mendapatkan hal yang baik, yang bagus, yang oke, maka dia bersyukur, kebaikan baginya. Di sisi lain kadang-kadang mendapatkan hal yang tidak baik, yang melelahkan, menyusahkan, merepotkan, pokoknya tidak nyaman di hati, dia pun bersabar, maka kebaikanlah baginya. Ibarat kata, kita makhluk Allah ini adalah ibarat pesawat, terbang dengan dua sayap.
Kita pun demikian. Melewati kehidupan dengan dua sayap, sayap sabar dan sayap syukur. Dua-dua ini penting kita pakai sepanjang hidup. Kalau lagi posisi baik-baik saja, maka perbanyak syukur. Kalau lagi susah dan banyak masalah, perbanyak sabar. Wal ashri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, manusia siapapun dia merugi, kecuali mereka-mereka yang beriman dengan Allah dan beramal soleh. Kemudian tawasaw bil haqqi, saling bertausiah dalam kebenaran, misal pengajian ini, kajian risalah ini, wa tawasaw bis sabr, saling menguatkan di dalam kesabaran. Maka itulah yang akan kita lalui. Mudah-mudahan ke depan-depannya kita menjadi insan yang bersyukur dan juga jago bersabar. Tema kita kali ini adalah puasa yang sia-sia. Kenapa kok puasa sia-sia? Padahal sudah semangat begitu rupa-rupanya kadang-kadang ada yang salah pada melalui menyikapi dan menjalani puasa ini. Sia-sianya puasa gara-garanya sebetulnya sudah pas dijalankan tapi dirusak oleh sesuatu. Di antaranya adalah dia dirusak dengan keikhlasan yang tidak ada. Keikhlasan padahal merupakan filosofi awal dalam beragama beribadah. Al-Quran menyatakan, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan mereka tidak diperintahkan oleh Allah kecuali adalah untuk menyembah Allah dalam ibadah, mukhlisin, orang yang ikhlas. Jadi orang ikhlas itu bahasa Arabnya mukhlis. Itu suaminya Ibu Roslin Darpa. Itu orang yang ikhlas. Mukhlisin, orang yang banyak keikhlasannya. Maka beribadah dengan ikhlas. Jadi kadang-kadang bisa jadi kita punya puasa itu pahalanya hilang gara-gara apa? Kadang-kadang gara-gara medsos. Ingin narsis, berfoto. Saya lemas sekali, sudah dari pagi tidak makan, tidak minum. Langsung cek like. Dia menunggu siapa yang like. Wah. Maka ini bisa dikata puasanya menjadi sia-sia. Yang kedua penyebabnya adalah ada amarah. Amarah ini yang bisa dikatakan menyebabkan dia menyakiti orang lain, menyebabkan dia bikin orang lain susah begitu rupa. Alkisah dahulu, ada seorang anak kecil yang pemarah, orang temperamental. Maka si ayah memberikan pesan, wahai anakku, mulai sekarang kalau engkau marah, maka ambil paku dan kemudian pukullah paku itu di pagar kayu. Asal kau marah, pokoknya itu yang kau lakukan. Ambil paku, kau pukul dengan martelu di pagar kayu. Maka asal dia marah, langsung dia ingat pesan bapaknya. Kalau marah, ambil paku, pukul dia di pagar kayu. Sudah selesai, habis pakunya, pagar kayu sudah penuh. Lain kali, kalaupun engkau marah, kata bapaknya, sesudah si anak mengatakan, Bapak, itu pagar kayu sudah penuh dengan paku, apa yang saya lakukan kembali? Kalau saya marah, kalau engkau marah, maka cabutlah paku-paku yang kau sudah pukul tadi. Maka sesudah berlalu waktu, dia sudah bisa mengendalikan marahnya, paku pun sudah habis. Anakku, apa yang kau ambil pelajaran daripada hal ini? Apa ya? Kau lihat, apakah di pagar kayu ada bekas? Ada ya? Ada. Ada tidak bekasnya kira-kira? Ada. Begitulah marahnya kita kepada siapapun. Walaupun barangkali paku sudah dicabut, ada bekasnya. Begitupun barangkali kita dan anak kita, suami kita segala macamnya, walaupun sudah minta maaf, ada nggak bekasnya? Masih membekas. Maafkan dia, ibarat tulisan salah di tip X masih ada bekasnya. Maka marah itu termasuk membuat puasa sia-sia. Yang berikutnya adalah ghibah. Ghibah itu ngomongin orang, walaupun benar adanya, maka jangan. Nanti silakan Bunda, salah satunya membuka surah Al-Hujurat ayat 12. Nanti salah satu ya mungkin Ibu Haji Ramlah atau siapa, Al-Hujurat ayat 12. Nah, surat Al-Hujurat ayat 12 nanti lihat di HP. Itu tentang tidak bolehnya ghibah. Berikutnya apa lagi? Fitnah. Itu menyebabkan juga puasa menjadi hilang. Nabi mengatakan, rubba shaimin laisa min syami illal antasawalju. Betapa banyak orang yang berpuasa, tiada yang dapat daripada puasanya kecuali hanya haus lapar, hanya dahaga saja. Gara-gara apa? Kazibatin wa gibatin. Karena berbohong dan karena bergibah. Gibah tadi ngomongin orang. Senang nonton gosip. Sekarang apa saja gosip di televisi, Bu? Insert. Apa lagi? Sebutkan, tidak usah malu. Jangan ada dusta di antara kita.
Alhamdulillah kalau jarang nonton. Itu kadang-kadang wow, dia hafal yang nama-nama artis dengan segala seluk-beluk dan sebagainya. Memang tidak berkaitan dengan kita, tapi kadang-kadang di tingkatan lokal juga begitu. Dia hafal sianu dengan sianu. Maka ini jangan disebar. Kalaupun benar adanya, jangan. Sebab lisan ini sogirul jirmi kabirul jurmi. Bendanya kecil, lisan, lidah kita, tapi dahsyat akibatnya. Maka jaga lisan, jaga lidah. Jadi bunda sekalian rahimakumullah. Begitulah adanya. Puasa harus dijaga, sebagaimana juga haji harus dijaga. Haji itu juga bisa rusak gara-gara ropas, jidala, fil haj. Maka ibadah lain pun sama. Ibadah puasa juga sama, bisa rusak. Dan secara utama, di dalam hal ibadah kita juga kadang-kadang ada riya, ada sum'ah, ada pamer. Itu juga merusak yang namanya ibadah. Dalam ayat surah Al-Kahfi dikatakan oleh Allah, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Kemudian faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu ujung surah Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa di antara kita yang nanti ingin bertemu dengan Allah Tuhan kita, karena kita pasti pulang kampung. Pulang kampung bagaimana Pak Ustadz? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Ibu Ramlah. Contoh. Contohnya. Berpulang ke rahmatullah berarti Allah menyayangi dia. Tapi kalau kemudian dia ibadah kepada Allah bukan karena tapi karena riya, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan musyrik dalam ibadah kepada Allah satu pun. Itu yang kemudian belakangan ini paling susah diatur, diurus. Pribadi-pribadi kita ingin barangkali tampilkan begitu rupa di sosial media. Bukan untuk dakwah tapi hanya untuk like saja. Nah, nauzubillah min zalik. Yang demikian juga bisa merusak pahala puasa menjadi sia-sia. Amal yang lain pun bisa sia-sia gara-gara hal demikian. Beda tipis antara dakwah, syiar, pamer atau riya. Nah itu yang kemudian diantaranya hal yang sangat besar harus kita hindari. Kadang-kadang juga memang bukan hanya kaum ibu, kadang-kadang para ustadz juga bisa kena penyakit demikian. Karena makin tinggi level imannya, ilmunya, maka makin berat juga ujian cobaannya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada ibu pembawa acara. Mudah-mudahan nanti bermakna berguna dari sekarang sampai akhir masa nanti. Wallahu a'lam bishawab. Demikian telah kita dengarkan bersama tausiah yang telah disampaikan oleh narasumber kita. Selanjutnya kepada ibu-ibu kiranya ada hal yang ingin ditanyakan berkait dengan materi, kami silahkan. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ramlah. Iya Ibu Haji. Tadi Pak Ustaz mengatakan bahwa salah satu faktor yang bisa menyebabkan puasa kita sia-sia adalah marah. Nah, yang saya mau tanyakan di sini Pak Ustaz, marah yang seperti apa yang dimaksud? Karena sebagai ibu rumah tangga dari beberapa anak yang kita misalnya asuh, terus kita meminta sesuatu untuk melaksanakan, tetapi kalau dengan kasih sayang dia tidak mengindahkan, akhirnya dia memancing emosi kita. Seperti itukah yang dimaksud Pak Ustaz? Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, Iya, pernahkah marah sama anak? pernah Pak Ustadz. Sekarang pertanyaannya, waktu ibu kecil sering gak dimarahin sama mama? Sering. Berarti warisan itu. Begitulah adanya memang. Anak-anak itu belum tahu sebagaimana kita tahu. Belum memahami sebagaimana kita memahami. Kadang-kadang itulah salahnya kita orang tua. Salahnya kita orang tua, kita punya anggapan, pikiran anak itu matang, dewasa sebagaimana kita. Sehingga yang keluar ada amarah. Tetapi indahnya anak, kalaupun kita marah, dia ingat atau lupa? Dia akan melupakannya. Kalau orang tua baku bombe, bertahun-tahun baru tuntas. Kalau anak kecil dimarah, nanti dalam beberapa menit dia akan peluk kita kembali baikan. Maka ibunda, kalau mendidik anak, itu namanya bukan amarah, tapi mendidik. Tapi agak sedikit emosi. Emosi sama marah bedanya apa ya?
Tapi sesungguhnya Nabi pun memberikan anjuran, tuntunan kepada kita. Misal, mendidik anak supaya rajin sholat. Nabi mengatakan, muru auladakum bis sholah wahum abanau syaba'. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika mereka usia anak 7 tahun. Diperintahkan. Artinya sebelum 7 tahun memang sudah diajak, sudah dilatih begitu rupa. 7 tahun diperintahkan. Sampai kemudian 10 tahun tidak mau sholat, kata Nabi, watribu mahum asrah. Maka boleh dipukul ketika mereka sudah usia 10 tahun. Boleh dipukul. Kenapa demikian? Artinya memukul itu lagi marah atau lagi santai? Lagi marah boleh, tapi tujuannya pendidikan. Pendidikan itu kadang-kadang ada kalanya memang kalau santai tidak nyambung. Ada watak karakter anak dikasih tahu sudah oke. Ada yang lain barangkali harus dengan tegas baru tahu. Tapi ada yang lain kalau ditegasi dia menangis. Maka masing-masing anak beda perlakuan. Tapi pada prinsipnya marah itu bukan tidak boleh. Rasulullah SAW itu pernah beliau juga marah. Tapi marah bukan pada seseorang, tapi pada sikap banyak orang yang itu bermasalah. Suatu masa Rasulullah SAW itu ada seorang wanita bangsawan mencuri. Karena wanita bangsawan orang besar, mungkin kalau istilah sekarang dia darah biru atau mungkin tuan tanah, maka Rasulullah SAW sebagai pemimpin dilobi-lobi oleh para sahabatnya. Ya Rasulullah, jangan melakukan juga hukum. Dimaafkan sudah dia anaknya si Anu, dia orang hebat. Rasulullah SAW kemudian beliau dengan wajah merah marah naik mimbar dan punya kata-kata yang melegenda. Lau kanat Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Andainya Fatimah anak kandung Muhammad yang mencuri, aku yang akan potong tangannya kalau dia pelanggaran serius. Kenapa demikian? Dia marah untuk menegakkan kebenaran. Begitupun ibu marah untuk menegakkan kebaikan untuk anak boleh, tidak masalah. Tapi pendidikan sifatnya. Tadi kita kisahkan di awal, kalau marah yang menyakiti itu yang kemudian menjadi masalah. Marah yang menyakiti ini menjadi masalah. Ibarat kata tergantung caranya. Sama-sama memberi, diberi dengan santun, dikasih di tangan. Itu memberi. Tapi yang lain memberi dilempar ke muka. Kira-kira mana yang menyakiti hati? Lempar ke muka. Yang dilempar ke muka. Kenapa demikian? Beda caranya. Maka begitupun bunda, kalaupun marah, jangan sampai keluar kebun binatang. Marah sama anak, isi ragunan keluar semuanya. Tapi katakanlah doa yang baik. Ini yang dilaksanakan oleh ibundanya Imam As-Sudais. Imam As-Sudais ini punya anak, Sudais rupanya masa kecilnya agak-agak hiperaktif. Tersedialah hidangan di ruang tamu. Al-Kisah akan datang, tamu datang ke rumah mereka. As-Sudais kecil masuk dari luar bawa pasir. Mama, saya kasih garam Masakannya, kira-kira kalau ibu begitu garam ditabur apa yang ibu lakukan? Marah atau senyum? Marah. Mamanya juga marah, Imam Sudais. Pergilah nak, jadilah imam Masjidil Haram. Masya Allah, barangkali malaikat lagi lewat. Amin ya rabbal alamin. Jadi imam Masjidil Haram itu Imam Sudais. Marah yang positif. Nah sekarang latihlah marah yang positif. Yang baik-baik, yang berdoa. Nah, jadi begitu bunda. Kalau marah yang positif, maka insya Allah kebaikan. Yang susah, marah yang negatif. Kukutuk engkau menjadi batu. Akhirnya menjadi malin kundang. Wah, nanti Ibu Roslinda marah. Kukutuk engkau jadi emas. Wow, keren. Tapi begitulah. Kenapa demikian? Karena kata-kata orang tua terhadap anaknya adalah keramat, doa. Kalaupun marah, doakan kebaikan. Itu yang indah. Nah, nanti yang kemudian kata Nabi, di antara marah itu nanti yang bisa mengakibatkan hilang pahala adalah kalau datang kepadamu seseorang, yusabbika au syamatitika, orang mencelamu, mencacimu, makimu atau mengajak bertengkar, maka Nabi ajarkan bulan Ramadan, qul inni shaimun. Katakan saya lagi berpuasa. Misal ini, Mas Diki, Mas Samsul, dia tantang saya begitu rupa karena mungkin tong baku babi baku lama karena rebutan cewek. Saya yang dapat kan saya lebih ganteng. Cie. Ayo kemudian diajak saya bulan puasa marah-marah begitu rupa. Saya bilang, Mas Samsul, sudah kita kan main fair play. Saya lagi puasa. Nanti kita lanjut kita habis lebaran tong salaman. Nah, gitu modelnya. Artinya kalau lagi berpuasa tahan diri. Kenapa tahan diri? Dikatakan dalam surah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang bisa menahan hawa nafsunya, maka kembali adalah surga kelak. Maka tahanlah amarah. Suatu masa Rasulullah SAW datang oleh seorang laki-laki temperamental, pemarah memang.
Maka Nabi dimintai nasihat, ya Rasulullah, beri saya nasihat. Nabi mengatakan, para dadamiron, la tagdob, tidak usah marah, jangan pemarah. Datang sekali lagi, para dadamiron, la tagdob, datang sekali lagi, jangan pemarah. Ini orangnya sadar diri, oh berarti saya selama ini tukang marah. Maka kemudian nasihat itu menjadi hal yang baik baginya. Sebab seseorang yang kebiasaan demikian itu akhirnya menjadi melekat. Allah bisa karena biasa. Maka biasakanlah memaafkan. Biasakanlah bersabar, bersyukur, kalaupun marah ada tempatnya. Nah, kalau bagaimana Pak Ustadz, apakah kemudian kita mungkin seseorang tidak bisa berdamai, kemudian apa yang terjadi? Secara manusia Rasulullah SAW juga pernah mengalaminya. Beliau bertemu dengan namanya Wahsy. Maka beliau semacam pesankan Wahsy, jangan sampai bertemu atau hadir di hadapan beliau. Kenapa demikian? Wahsy ini orang yang sudah membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, paman kesayangan dari Nabi Muhammad SAW. Maka selagi Wahsy hidup, Rasulullah hidup, itu Wahsy memang tidak berani menampakkan diri karena macam ada rasa sakit. Ini orang yang membunuh saya punya paman. Akhirnya Wahsy pun kemudian bertekad dalam dirinya, dulu aku membunuh orang kesayangan Nabi Muhammad SAW, maka aku akan cari cara untuk mengobatinya. Maka suatu masa akan namanya Nabi palsu Muhammad Al-Kazzab. Wahsy kemudian juga dengan kemampuan yang sama melempar tombak lembing, dia membunuh Musailamah Al-Kazzab, nabi palsu. Dia baru merasa plong. Dulu ku bunuh orang terbaik, sekarang juga ku bunuh orang terburuk. Dia plong rasanya. Tapi begitulah. Artinya marah itu manusiawi, maka caranya adalah berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk kalau marah. Nah, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Kalaupun ibu sangat marah sekali, maka doakanlah kebaikan untuk yang dimarahi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ibu. Silakan ibu-ibu yang masih mau bertanya. Silakan bunda. Perkenalkan, nama saya Erni. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, jika kita berpuasa tapi tidak mengerjakan sholat, apakah puasa kita termasuk sia-sia, tidak mendapatkan pahala? Dan hukumnya apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik bunda. Ada yang begitu ya? Di mana? Di sini. Ya. Dia puasa rajin, tapi tidak sholat. Kayaknya Mas Samsul tidak begitu toh? Insya Allah. Ada lagu begini. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Salat itu tiang agama, salat itu barometer amal. Nanti di akhirat kita akan diaudit, amal dihisap, dihitung. Mana yang pertama dihitung? Puasa atau salat dulu? Salat dulu yang pernah dihitung. Salat diaudit. Nanti kalau amal yang lain menyusul. Kalau salatnya barangkali kurang sempurna, dicari amal salat sunnah untuk menambalnya. Habis itu nanti puasa wajibnya kurang sempurna, dicari puasa sunnah sebagai penambalnya. Zakatnya kurang sempurna dalam hitungan, dicari infak sedekah sebagai penambalnya. Jadi amal-amal wajib itu nanti ditambah dengan amal-amal yang sunnah. Tetapi barometer amal kita adalah salatnya. Bagaimana Pak Ustadz kalau orang dia puasa tapi tidak sholat? Ibarat kata mengisi ember bocor. Keran dinyalakan, embernya bocor. Ada tidak sisanya? Tidak ada. Maka sia-sia saja. Sia-sia saja. Nanti bunda kita bisa lihat dalam Al-Quran surah Al-Mudassir. Orang itu pasti masuk neraka. Gara-gara dua hal yang masyhur di kalangan kita. Yang pertama adalah nanti di surga itu gambarannya kita itu bisa berkumpul, baku ketemu arisan kayak begini, majelis taklim sakinah salah kan, ketemu ngobrol-ngobrol, bagaimana kabar siang. Nanti di surga juga begitu. Mudah-mudahan kita masuk surga sama-sama ya. Amin. Nanti tong sana pengajian lagi, tapi tidak ibadah lagi di sana. Fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakutul miskin. Di dalam surga, mereka ahli surga bisa baku tanya, bicara-bicara tentang orang yang di neraka. Akhirnya komunikasi orang di neraka, sakor. Masalah kakum pisakor. Hei teman, yang sama-sama orang selayar, tapi kok masuk neraka sakor? Kenapa kalian masuk neraka sakor? Masalah kakum pisakor.
Maka jawab mereka yang itu yang kita kenal, barangkali karena kita ngobrol, ajak komunikasi, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Kami dulu waktu dunia itu paling malas sholat dan juga paling ogah memberi makan orang yang kelaparan, orang miskin. Jadi rupa-rupanya salah satu penyebab orang masuk neraka ogah sholat, tidak mau sholat. Yang kedua, tidak memberi makan orang yang kelaparan. Maka ibu-ibu juga itu bisa dikatakan pasti masuk surga. Syaratnya 4 saja. Mau tahu? Serius? Serius. Mau tahu aja atau mau tahu banget? Tahu banget. Mau tahu banget. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hafazat farjaha wa ta'at zawjaha, qila laha udkhuli abwabal jannati bi syi'ti." Jika seorang perempuan sudah salat yang 5 waktunya, puasa yang Ramadannya, menjaga aurat, tutup kehormatannya, patuh kepada suaminya, dikatakanlah kepadanya, kata Nabi, udkhulu abwabal jannati bi syi'ti. Silahkan masuk surga dari pintu gerbang mana saja yang kau mau. Apa tadi yang pertama, Bunda? Salat. Yang kedua, puasa yang 1 bulan Ramadan. Yang ketiga, tutup aurat. Yang keempat, patuh sama suami. Mana yang paling berat, Bu? Nomor 4, Ustadz. Nomor 4. Kok sepakat ya? Nomor 4 kayaknya paling berat. Suami-suami dengarkan, kata mak-mak itu yang paling berat, patuh sama suami. Tapi rupa-rupanya bukan itu, Bu. Ya, jadi ke nomor 1 itu paling berat adalah sholatil mar'atu khamsa. Seorang perempuan sholat yang 5 waktunya. Itu disebut Nabi yang pertama karena memang ibu-ibu kadang-kadang sadar nggak sadar sengaja barangkali meninggalkan sholat dengan sengaja. Yang betul Pak Ustadz? Iya, sudah suci dari Isya tapi tunggu besok subuh baru dia mandi wajib. Betul apa betul? Betul. Wah, meninggalkan sholat dengan sengaja. Ayo, jangan ada dusta di antara kita. Sudah suci dari kemarin maghrib, besok subuh saja sekalian sholat subuh. Itu pun nanti terlambat bangun, hanya dia sholat zuhur. Dia meninggalkan sholat dengan sengaja maghrib, Isya, subuh dengan sengaja. Maka Nabi mengatakan kalau seorang perempuan sholat 5 waktunya, walaupun ibu mengatakan yang paling berat patuh sama suami. Sholat ini penting. Kalau sudah suci maka langsung bersihkan, sucikan diri, sholatlah. Bahkan Ibnu Abbas memberikan gambaran seorang perempuan misalnya dia suci asar, maka kemudian dia kerjakan juga zuhur. Kenapa demikian? Bukankah kalau kita musafir digabung nggak zuhur dan asar? Digabung zuhur dan asar, dikerjakan juga. Kenapa? Bisa jadi sudah dari tadi suci, kita baru sadarnya jam-jam 5. Silakan juga sholat zuhur dikerjakan. Kenapa? Untuk berjaga-jaga. Sebab sholat itu sangat penting, barometer amalan. Nah, begitu Bunda ya. Kalau orang tidak sholat padahal dia puasa, maka puasanya juga sia-sia. Ibarat isi ember, embernya bocor. Yang kata lagu, sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Itu lagu atau puisi? Terserah kita sudah ya. Silakan Ibu. Yang lain? Baik, ibu-ibu yang lain kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana juga dengan kita yang berpuasa yang tidurnya dari pagi sampai menjelang berbuka? Apakah itu juga termasuk puasa yang sia-sia? Wow. Terima kasih. Keren sekali itu. Dari pagi tidur sampai buka? Sampai buka, menjelang berbuka puasa baru kita bangun. Apakah itu Baik. juga termasuk puasa yang sia-sia? Ya, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang begitu ya? Dari pagi tidur sampai buka puasa baru dia bangun. Baik Bunda, tentang tidur kita bahas. Tidur itu ada 3, yang kemudian nanti 3 ini salah satunya sunnah, yang 2-nya makruh. Tidur yang makruh dibenci adalah tidur habis sholat subuh sampai terbit matahari. Itu usahakan jangan tidur. Jadi Bunda habis sholat subuh mengaji Al-Quran, berjuang begitu rupa, nanti isyraq misalnya di masjid sekarang 5.51, itu matahari terbit. Tambah 10 menit berarti 6:01 menit. Kenapa demikian? Pas matahari terbit terlarang sholat. Maka usahakan habis sholat subuh mengaji duduk di atas kita punya sajadah, nanti terbit matahari tambah 10 menit baru kemudian sholat isyraq. Maka seolah-olah kata Nabi, dia umroh dan haji sempurna, kata Nabi sampai 3 kali.
Seolah-olah dia umroh dan haji, tamatan, sempurna. Itu tidur ailulah. Kalau ada yang tidur situ namanya tidur ailulah, makruh, tidak baik. Tapi biasanya ibu-ibu kayaknya asik di situ ya. Jam-jam 2 bangun habis sholat subuh, mengaji atau tidur? Katakan sejujurnya. Itu tidur yang makruh, tidak baik dilaksanakan. Terus yang kedua lagi, tidur yang makruh adalah habis sholat asar dia tidur, itu juga terlarang, tidak baik, makruh. Kalau yang tadi habis sholat subuh itu akan mewarisi pikun dan juga yang namanya daya ingat kurang, mudah sakit-sakitan, kadang-kadang kepala sakit, kan bangun langsung kepala sakit toh. Yang pada waktu asar juga itu nanti tidur hailulah, itu juga tidak baik, akan mengurangi daya tahan tubuh, mudah penyakitan. Yang sunnah adalah tidur sekitar zuhur, sesudahnya atau sebelumnya zuhur. Misal jam 11 siang, kayaknya udah letih, tidur. Zuhur nanti bangun, baru kemudian tidur lagi, boleh. Jangan tidur sepanjang hari. Walaupun ada yang mengatakan naumatu shaimin shadaqatun. Tidurnya orang berpuasa adalah juga ibadah dan sedekah. Kenapa demikian? Karena dia lagi puasa, maka dia tidur. Artinya pilihannya mending dia tidur daripada gosipin orang lain. Lebih selamat mana? Tidur yuk. Maka lebih baik kemudian dia mengaji, silaturahmi dan sebagainya daripada tidur. Tapi daripada gosip lebih baik tidur. Artinya Bunda, apakah pahala puasanya sia-sia? Tidak juga. Tapi lebih baik carilah yang lebih bermanfaat lainnya. Di antara itu tadi mengaji, tilawati Al-Quran, baru kemudian juga menambah hafalan, dan mungkin ibu pasti harus masak dan segala macam buat anak suami itu untuk makan, berbuka dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bunda, masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartati dari Majelis Taklim Sakinah Selayar. Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, batalkah puasa kita kalau kita melihat kita tidak sengaja melihat aurat seperti di HP atau di umum, apa hukumnya dan apakah itu batal puasa kita akan sia-sia? Baik. Ya Bunda. Nanti dalam konsepnya itu fala rafaso wala fusuqa fil haji, dalam konsep haji. Maka jangan ropas. Ropas itu melihat yang saru-saru dan seru-seru. Maka hindari. Misalnya ada yang sengaja buka yang porno-porno di HP, maka nanti puasanya itu bisa dikatakan sia-sia. Karena puasa itu menjaga perut, menjaga mata, menjaga telinga. Kalau kemudian itu contohnya demikian, maka nanti bisa jadi pahalanya hilang. Maksiat itu bisa menghilangkan pahala puasa. Maksiat itu yang sifatnya dosa. Bagaimana kalau misalnya lihat aurat suami nggak sengaja? Kalau nggak sengaja rapopo, nggak sengaja. Tapi jangan, Mas buka dulu. Kenapa? Saking terhormatnya bulan puasa Bunda, saking terhormatnya. Misalnya ada pasangan, entah pengantin baru pengantin lama, tiba-tiba siang hari bulan Ramadan mereka itu nggak tahan melaksanakan hubungan suami istri, itu dahsyat. Dia nanti mendapatkan hukuman harus membayar dengan kifarat puasa 2 bulan berturut-turut, 60 hari. Kenapa demikian? Karena kehormatan bulan puasa Ramadan. Saking terhormatnya. Artinya melihat yang apa segala macamnya, maka hindari begitu rupa. Kalau misalnya lihat enggak sengaja, Nabi mengatakan huwalaka alaika. Kalau pandangan pertama itu rezeki. Pandangan kedua dosa. Kalau begitu pandang pertama melotot terus. Yang kedua kedip itu dosa. Maka langsung tundukkan pandangan. Kenapa demikian Ibunda? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal manusia itu tergantung pada niatnya. Perbuatan tergantung pada niatnya. Dulu pernah Buya Hamka, beliau berangkat ke Tanah Suci Mekah. Bertemu dengan seorang laki-laki. Sesudah kurang lebih mungkin di Indonesia atau di Mekah. Laki-laki mengatakan, ya Buya Hamka, kenapa? Wih, saya masa di Mekah itu ada pelacur? Iya kah? Iyo. Saya ke Las Vegas, Amerika, Los Angeles tidak ada pelacur. Kok bisa? Iya. Karena begitulah, kau memang ketika Tanah Suci kau niat mau cari pelacur, maka bersatu padu setan dan manusia untuk menunjukkan jalan itu kepadamu.
Sedangkan saya ke Amerika itu dakwah, maka Allah berikan juga jalan untuk berdakwah kepada orang banyak. Maka niatkan niat yang baik, motivasi yang baik. Nanti akan Allah atur kebaikan-kebaikan untuk menyanjung, mendukung kebaikan kita. Tapi kalau kemudian niatkan yang buruk dari awal, maka setan juga akan berikan jalan untuk yang diniati jadi. Jelas ya? Kalau diniati baik, insya Allah akan berujung kebaikan. Tapi kalau sudah ada motivasi yang jelek, nanti setan juga akan berikan jalan untuk mencari demikian. Sehingga sampai pada yang dia maksud. Walaupun kemudian ya Al-Quran mengatakan, Alam a'hada ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sudahkah aku sampaikan kepada wahai anak Adam, jangan engkau ikuti langkah-langkah syaitan, dia adalah musuhmu yang nyata. Tidak boleh ikuti. Dan itu setan di dalam hati kita ada. Yang bisikan kebaikan itu malaikat. Bisikan negatif itu setan. Nah, sebelum buka misalnya porno, kan bisik buka dulu. Malaikat bisikin jangan, kan lagi puasa. Setan bilang, lihat, mumpung asik lagi sendirian. Itu bisikan setan. Ikuti yang mana? Maka mana yang ikuti lebih bertanggung jawabkan nanti kelak. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi silakan. Bagaimana Ustadz, masih bisa bertanya? Bagaimana Pak Saudara masih bisa bertanya? Wow, satu lagi. Sudah 36 menit rupanya. Baik, untuk penanya terakhir kami berikan kesempatan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Ibu Dina, biasa dipanggil Mama Cica. Begini Pak Ustadz, saya mau tanya, bagaimana hukumnya jika kalau dalam bulan puasa kita membersihkan telinga atau mengupil telinga, dan bagaimana hukumnya juga memakai lipstik bagi perempuan di dalam bulan suci Ramadan ini? Terima kasih banyak. Baik Bunda, hukum memakai tusuk telinga, cotton bud segala macam ya. Secara konsepnya dikatakan tidak membatalkan puasa, tapi makruh. Tusuk telinga nikmat apa tidak? Nikmat. Tapi kalau bulan puasa hindari. Nah, baru kemudian kalau pakai lipstik bagaimana itu? Boleh. Ibu-ibu biasa kalau masak dicicipi apa tidak? Cicipi untuk mengetahui rasa ini asin atau manis. Asin. Tapi jangan ditelan. Cicipi satu piring. Wah, itu namanya bukan cicipi. Misalnya cicipi masakan. Oh, terlalu asin atau kurang asin. Kan cicip di ujung lidah. Jangan sampai melewati yang namanya tenggorokan. Sama juga lipstik. Kan di sini, kecuali ibu makan kunyahnya kayak permen kayaknya ditelan. Itu enggak boleh. Begitu Bunda ya. Kan kadang-kadang kita memang hal tertentu itu menjadi masyhur sehingga kita anggap. Kan dulu ada iklannya, jangan nangis nanti puasanya batal. Batalkah tidak? Tidak, kecuali dia nangis ditampung 1 sendok air matanya dia minum. Wow, itu batal puasanya. Jadi begitu Bunda. Pakai lipstik tidak batal puasa, tusuk telinga tidak batal puasa. Nah, kemudian yang batalkan puasa adalah makan, minum, hubungan suami istri. Yang membatalkan pahala puasa adalah marah, gibah, fitnah, maksiat dan segala macamnya. Itu membatalkan pahala puasa. Tapi ketika pahala puasa sudah batal, jangan batalkan puasanya. Minimal kewajiban sudah tertunaikan, tapi kemudian pahalanya sudah tidak ada. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita kalau kita pernah melalui dan melewatinya. Wallahu a'lam bishawab. Akhirnya sampailah kita di penghujung acara. Dan untuk lebih berkahnya majelis kita pada kesempatan sore hari ini, kembali kami mohon kesediaan Ustadz untuk memimpin kita di dalam doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltana 'ala Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ahillahu 'alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbuka Allah. Rabbana asrif 'anna 'azaba jahannam inna 'azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Allahumma inna 'ala zikrika wa syukrika wa ibadatik bi fadlika sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada dan ibu-ibu yang ada di studio, sampai di sinilah jumpa kita.
Terima kasih kami sampaikan buat ibu-ibu Majelis Taklim Sakinah Selayar dan Ustadz Raja Ali Hamzah Siregar SPDI atas perkenannya hadir pada sore hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan selama kami memandu acara ini. Akhirnya marilah kita membaca doa kafaratul majelis secara berjamaah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.